Nah, ini Partai Nasdem belum punya tiket dan mengusung capres, dan dalam perjalanannya sampai hari ini belum punya tiket. Tiketnya masih sobek, pengusung dengan pendukung beda. Pengusung artinya dia sudah punya tiket, pendukung hanya melengkapi tiket atau sudah memberikan dukungan kepada orang yang sudah punya tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, sudah lama saya tidak memposting opini politik atau perkembangan politik atau dinamika politik. Saya tergelitik dari pidato Bu Mega yang ada seriusnya, ada candanya, ada kritik kerasnya, dengan disampaikan model seorang ibu. Jadi ini menarik. Beberapa hal yang paling menarik di antara pidato Bu Mega adalah ketika menanyakan apakah aturan KPU sekarang sudah berubah, dan Bu Mega menyampaikan partai pengusung sama pendukung beda loh. Itu kelihatan bahasa sederhana, tapi itu kritik keras kaitannya dengan berpolitik, cara berpolitik. Jadi kalimat pengusung dan pendukung mengingatkan kita tentang Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies, mendukung Anies Baswedan atau mengusung Anies Baswedan. Kalau mendukung itu kalimat yang tepat untuk Partai Nasdem, karena Partai Nasdem dalam bahasa media baru punya tiket capres-cawapres 2024 dengan istilah bahasa media tiket kertas sobek, baru sobekan, belum menjadi tiket emas untuk mengantarkan siapapun menjadi calon presiden ke KPU RI atau ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sehingga ini pembelajaran politik yang penting dalam menggunakan narasi-narasi politik, dalam menggunakan bahasa-bahasa politik, karena memang betul pengusung dengan pendukung beda. Pengusung artinya dia sudah punya tiket, pendukung hanya melengkapi tiket atau sudah memberikan dukungan kepada orang yang sudah punya tiket. Nah, ini Partai Nasdem belum punya tiket dan mengusung capres, dan dalam perjalanannya sampai hari ini belum punya tiket. Tiketnya masih sobek karena belum mampu merangkul teman-teman partai yang lain untuk membuat tiket capres-cawapres di 2024. Ini kritikan yang sederhana, tapi bisa menjadi pembelajaran politik untuk partai politik, termasuk yang dapat sindir atau dapat kritik adalah PSI, karena partai politik memang idealnya yang disampaikan Bu Mega adalah kaderisasi. Tugas utama partai politik adalah menyiapkan generasi yang mampu memimpin Indonesia. Tugas partai politik adalah bagaimana menyiapkan kader-kadernya untuk bisa membenahi, membawa Indonesia sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Dan sekarang ada beberapa tragedi politik yang di luar kalau bahasa saya di luar nalar, belum punya tiket capres-cawapres, dan itu aturan main yang sudah disepakati, sudah mendeklarasikan mencalonkan calon presiden. Di sisi lain
bukan kader internal dengan dalil memberikan kesempatan kepada anak bangsa. Terus fungsinya partai politik apa? Itu seperti yang disampaikan Bu Mega juga. Fungsinya partai politik apa? Kalau tidak mampu menyiapkan kader-kader terbaik ya untuk bangsa Indonesia. Dan ini sekaligus pembelajaran politik yang penting untuk Indonesia. Jangan hanya latah membuat partai politik, tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai partai politik, yaitu kaderisasi, menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi lokomotif, untuk menjadi leader di Indonesia atau pemimpin di Indonesia. Kita akan simak beberapa kutipan-kutipan yang disampaikan Bu Mega. Gile, enak aja. Aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Puano, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Haso, toh, apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi gimana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono toh, ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum masa orang katanya aturannya udah jelas yang bakalan calon itu diusung pengusung, jadi bukan pendukung. Itu beda loh antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Lah iyalah aturannya ngono lo, tapi kok aneh-aneh. Ono baik, udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ini apa toh yo. Ya, makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question, mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya dong. Jangan lupa itu organisasi partai politik, jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya enggak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Melamar dulu KTA, ya toh? Ya, lihat aja ADART. Melamar dulu. Meskipun dengan bahasa yang sederhana seperti itu, penyampaiannya cukup mengena, menjadikan kita memahami bahwa partai politik adalah pilar penting dalam kita berdemokrasi. Dan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Partai politik punya tugas bagaimana mewujudkan cita-cita dan kedaulatan rakyat dengan melakukan kaderisasi, menyiapkan pemimpin-pemimpin terbaiknya, dan nanti rakyat yang menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Sehingga wahai para partai politik yang baru, kalau merasa belum mampu menciptakan, membuat atau lakukan kaderisasi di internalnya lebih elegan, lebih
etis, lebih bermartabat ketika menyadari peran, posisi, dan kemampuannya. Sehingga tradisi politik Indonesia ke depan, dialektika politik ke depan di Indonesia akan menjadi pembelajaran yang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terpenting adalah kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Abadi jaga NKRI. Saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.